Gue tanya, berapa banyak bisnis yang tahan lebih dari 30 tahun? Ada yang tahu nggak angkanya berapa? Ayo, kalian ingat. Nokia masih kedengeran nggak sekarang? Masih ada, tapi udah nggak kedengeran. Yang bangkrut, banyak. Ini contohnya, Blockbuster. Diganti sama apa? Ada yang tahu nggak? Netflix, betul. Kenapa? Perkembangan teknologi. Blockbuster ini besar sekali dulu. Ya, ini zaman-zaman mungkin kalian belum hidup. Gue juga masih kecil. Lehman Brothers. Itu perusahaan bank yang dibuat oleh orang Yahudi yang dibilang nggak akan pernah jatuh. Kata-katanya too big to fail. Terlalu besar untuk gagal. Apa yang terjadi sama Lehman Brothers? 2008. Bangkrut. Karena untuk maintain sebuah bisnis, itu nggak gampang. Ya. Gue yakin kalian di sini yang udah jadi pengusaha tahu. Gak gampang untuk bikin bisnis tahan bahkan 5 tahun. Secara statistik, sangat sedikit bisnis yang survive. Apalagi lebih dari 30 tahun. Jawaban tepatnya, hampir nggak ada. Percaya nggak kalian? Bisnis yang thriving ya, yang naik terus 30 tahun, hampir nggak ada. Next. Mereka yang berhasil siapa? Ini pun belum 30 tahun. Ini disebut dengan Magnificent Seven. Kalau kita tahu. Ya, Nvidia, Facebook yang jadi Meta, Tesla, ya, dan teman-teman yang lain, Google. Ini disebut Magnificent Seven. Kalau kalian beli saham-saham ini, yang terjadilah kalian capture hampir 99% dari market. Kan gue bilang tadi, gak banyak perusahaan yang tahan 30 tahun. Dan kalian jangan kira kalian jadi karyawan itu aman. Kalau bisnisnya gak bisa tahan 30 tahun, apalagi karyawannya, lebih gampang untuk dipecat. Di sini ada yang kerjaannya kreatif nggak? Videographer, desainer, ada nggak? Kreatif? Orang editor ada nggak? Banyak ya tangan. Kalian mampus pertama. Udah pernah lihat Sora belum? Dari OpenAI. Dia bisa bikin video dengan prompting. Suatu saat ini gue pun bisa mampus. Karena ngomong seperti ini, kalian tinggal masukin dataset gue. Bikin kayak Timothy Ronald ngomong di stage seperti ini, angle kamera seperti ini. Itu bisa dalam 1 detik di-generate. Jadi perkembangan teknologi itu sangat cepat. Bisnis itu cepat sekali diganti. Perusahaan itu bisa gagal. Sederhana. Kalau dia nggak bisa bikin cash flow lebih dari rate inflasi. Perusahaan itu bangkrut kalau dia nggak bisa generate cash flow lebih dari rate inflasi. Kalau perusahaan di Indonesia, cash flow-nya cuma nambah 5% setahun, dia mati. 10% hampir mati. 7,5% pun mati. Dan gak gampang. Untuk bisa generate cash flow yang lebih, kita butuh apa? Inovasi pertama. Kedua, kita butuh apa lagi? Apa? Untuk perusahaan bisa stay, butuh apa lagi? Inovasi. Kompetitor? Belum. Contoh seperti ini ya. Akademi Kripto ini pertama kali gue yang bawa ke Indonesia. Model seperti ini. Seberapa banyak yang nyontek bahkan dari industri yang lain. Saham, bahkan edtech yang SD, SMP, SMA pelajarannya. Pakai Discord sekarang. Ya kan? Apakah itu salah? Enggak. Itu memang caranya seperti itu. Ya. Kalau kalian pelajari sejarah dari zaman Punic War, Roma itu jago sekali nyontek. Jadi serang pakai kapal banyak sekali. Tapi yang dilakukan apa sama Roma? Kapalnya satu terdampar, dia contek. Jadi Roman Empire itu jagoannya nyontek. Nah, percontek-contekan ini yang bikin kompetisi di market. Yang bisa inovasi terus itu akan jadi yang terdepan. Sedangkan yang nggak bisa inovasi akan ditinggalkan di tanah. Sekarang kalau Blockbuster, Nokia, IBM, ada yang hidup nggak di sini buat lihat IBM? Itu perusahaan terbesar di dunia. 1990, berapa banyak perusahaan bangkrut? Hampir semuanya. Nah, ada yang tahu nggak? Ini 3 gedung apa aja? Yang pertama, ada yang tahu? Ada yang sekolah di sini? Apa? Ada yang tahu nggak? Teriak coba. Itu gedungnya Harvard. Kampus. Tahan lebih dari 100 tahun. Gedung kedua, Gereja Katolik. Gedung ketiga, Red Cross, Palang Merah. Aneh nggak di sini? Gue ngomongin Bitcoin halving. Gue itu founder dari Akademi Kripto, tapi gue bahasnya 3 gedung ini. 1 kampus, 1 gereja Katolik. Nggak, ini tenang, ini bukan gereja setan ya, tenang. Ini bukan gereja setan. Gereja Katolik,
dan palang merah. Karena ini adalah 3 institusi yang bisa tahan ratusan bahkan ribuan tahun. Rahasia aja akan gue buka di sini. Dan kalau kalian tanya kenapa gue bikin yang namanya Family Office Fund, akan gue bahas di sini. Next. Ada yang tahu ini apa? Data apa? Ini kripto nih. Kalau kalian member tapi nggak tahu ini, kacau. Ada hubungan yang kripto. Ini adalah hedge fund terbesar by asset under management. Ada Millennium, Bridgewater, yang besar-besar. Ray Dalio, tahu kan? Di sini ada Arrow Street, Point72 yang dibikin Steve Cohen. Kalian pernah diam sejenak gak? Untuk benar-benar bertanya. Hedge fund, sistemnya gimana? Orang taruh duit, ya kan? Misalnya 100 miliar. Dibagi 80-20. 20 itu untuk yang kelola, 80% profitnya untuk yang naruh duit. Kan gue selalu bilang, orang paling kaya-kaya di dunia ini hedge fund manager, betul? Tapi kalian pernah terbesit gak di kepala kalian? Lalu siapa yang taruh duit di mereka? Jawabannya adalah 3 gedung tadi. Ya. Kalian pernah pikir gak? Hedge fund manager Ray Dalio kaya. Tapi yang taruh duit itu siapa? Pastinya lebih kaya lagi kan? Jawabannya adalah dana pensiun pemerintah. Yang pertama, Sovereign Wealth Fund. Endowment kampus. Endowmentnya Red Cross. Bahkan institusi-institusi non-profit. Itu yang taruh uang di mereka. Nah ini makanya gue bilang, ini rahasia untuk hidup selamanya. Karena Nokia nggak hidup selamanya. Red Cross ada yang tahu dari tahun berapa? Gereja Katolik ada yang tahu? Universitas Oxford ada yang tahu dari tahun berapa? Kalian ini kalau punya pemikiran, punya ilmu, itu harus holistik. Gak bisa cuma mau paham kripto doang. Jadi gembel kalian. Kalian harus ngerti cara dunia bekerja. Next. Ini pertanyaan gue tadi. Ini adalah structure hedge fund atau private equity atau venture capital. Itu selalu general partner, GP, yang kelola duit, dan LP. LP ini yang naruh duit. Limited partner. LP itu adalah itu, endowment. Kelihatan. Buat yang nggak tahu ya, fund terbesar di dunia itu bukan hedge fund. Pershing Square Capital itu cuma 11 billion. Nih, kalian Pak, lihat di sini. Mata gue kekecilan nanti itu. Stanford, 75 billion. Harvard, 72 billion. Pikir kan, ini kampus apa hedge fund? Kenapa kampus punya uang sebanyak ini dan orang masih bayar? Bingung kalian. 72 miliar dolar dibungain. Goblok aja deh, 5%. Udah berapa? Kenapa mereka masih terima tuisi? Ini adalah elixir of immortality. Yang gak bisa mati itu adalah kampus, bukan bisnis.